Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda perangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokatun. Yang kali ini telah memasuki episode ke-102 dengan judul Angandeg Satru. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan betapa marah dan besarnya hati Patih Jipang Panelan Haryo Panentun begitu menerima surat dari sang putra Ronggo Maruto yang isinya adalah pemanggilan Adipati Jipang Panelan Haryo Penangsang untuk segera datang ke Keraton Demak Bintoro menghadiri persidangan pengadilan Waliul Amri di Keraton Demak Bintoro atas diduganya Haryo Penangsang menjadi otak pembunuhan Sultan ketiga Keraton Demak, yaitu Sultan Trenggono yang gugur di Panarukan. Isarating iman iku ana 7 perkara kang dumuhun asih ing pangeran, kang kapindho asih ing nabi kabeh, kang katelu asih ing para wali, kang kapapat angandeg satruning pangeran, kang kalima awedi ing siksane pangeran, kang kanem angandel ing rahmating pangeran, lan kang kapitu angagungaken pakoning pangeran ngadohi sakeh laranganing pangeran. Hitungan lirih itu terucapkan tetapi sempat terdengar oleh kedua orang yang baru datang di pesanggrahan. Sebuah hitungan tentang kepemimpinan yang tengah disenandungkan oleh Sultan Mukmin, Sultan Demak yang telah meletakkan jabatan tetapi tetap dipertahankan oleh Sunan Kalijogo dengan mengangkat seorang wakil sultan. Sambil berbaring di ranjangnya, ia bersenandung lirih mengenang ajaran yang pernah didapatkan dari gurunya Sunan Kudus. Berkidung penuh penghayatan sambil menikmati kesegaran udara pagi pegunungan. Hawa jernih menyegarkan yang datang berembus sayup semilir dari arah jendela besar di sisi timur kamar. Dua orang lelaki dan perempuan yang kemudian berdiri di samping ranjang tak mencoba menghentikan kidungannya. Keduanya justru turut menikmati lantunan senandung yang masih dinyanyikan lelaki yang terbaring lemah di dipan. Syarat seorang pemimpin ada 7 macamnya. Yang pertama, cinta kepada Tuhannya. Yang kedua, cinta kepada nabi-nabinya. Yang ketiga, cinta kepada wali-walinya.
Yang keempat, berani menentang musuhnya. Yang kelima, takut akan siksanya. Yang keenam, percaya pada rahmatnya. Sedangkan yang ketujuh, menjunjung tinggi semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Cukup lama lelaki dan perempuan yang datang dari Jepara itu terdiam mendengarkan kidungan adiknya, yang sampai kemudian seorang gadis muda yang mengantarkannya ke kamar memberitahu sang ayah tentang kedatangan mereka. Gadis muda bernama Ratu Ayu Juru itu menyampaikan tentang kedatangan kakak ayahnya, Pangeran Hadiri dan Retno Kencono, ke pesanggrahan Prawoto. Sejenak Sultan Mukmin tersentak mengetahui kedatangan kakak perempuannya, Retno Kencono dan suaminya. Segera saja kedua kakak beradik anak Sultan Trenggono itu saling berpelukan, penuh kerinduan. Pelukan kebahagiaan yang juga terjadi antara Sultan Mukmin dan Pangeran Hadiri, yang sejak muda telah bersahabat akrab, sejak sama-sama menjadi santri di pesantren Kudus hingga kemudian menjadi nayaka Demak Bintor. Ada keharuan yang terus berlangsung di kamar utama dalam Prawoto. Hadiri memperhatikan wajah sahabatnya yang terbaring, lemah di ranjangnya. Keharuan makin dalam membayang pada pancaran mukanya. Melihat sahabatnya di masa muda yang mengerjap-ngerjap dengan mata terpejam. Adipati Jepara itu mendadak terkenang pada kejadian di 3 dasawarsa silam, ketika keduanya bersekongkol untuk mencuri keris Bromot Setan Kober. Perintah yang terpaksa diterimanya demi membalas budi kepada Sultan Mukmin yang telah membantu perjodohannya dengan Retno Kencono. Keris pusaka Kyai Bromot Setan Kober yang berhasil dicurinya dari Panti Kudus, yang kemudian menjadikan tragedi terbunuhnya Pangeran Sekar, juga mengakibatkan kebutaan pada Sultan Mukmin sendiri. Namun kenangan itu tidak lama membayang dalam benaknya, dan ia pun berusaha menepiskannya dengan mendengarkan penuturan sang istri Retno Kencono yang telah duduk di tepi ranjang mulai terlibat pembicaraan dengan adiknya. Kedatangan kami ke Prawoto ini sekedar silaturahmi sawalan Dimas, karena sejak kepulangan Dimas dari Demak kami belum sempat menjenguk. Kami mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Semoga di bulan Syawal ini kita termasuk orang yang mendapat ampunannya hingga bisa kembali dalam kesucian. Ucapan yang langsung dilanjutkan oleh Pangeran Hadiri yang kemudian turut duduk di tepi pembaringan. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas kejadian sewaktu di Paseban yang kemudian membuat Dimas jatuh sakit. Sungguh tak ada maksud saya untuk membuat Dimas Mukmin harus kembali menjalani perawatan yang panjang seperti ini, kata Pangeran Hadiri. Sultan Mukmin pun tersenyum, senyuman yang menjadi jawaban bahwa ia sesungguhnya telah memaafkan apa yang telah terjadi pada setengah tahun silam. Paseban yang membahas tentang keputusan penyerangan ke Malaka yang membuat Hadiri dan Mas Karebet terlibat dalam perdebatan pendapat yang sengit di Pagelaran,
yang mengakibatkan Sultan Mukmin pusing dan tak sanggup mendengarkan, hingga kemudian pingsan dan Paseban pun dibubarkan sebelum sempat mendapat keputusan. Pingsan yang sangat lama sempat menggegerkan kerabat Kesultanan Demak Bintoro. Namun dengan kejadian itu Sultan Mukmin yang sudah tak kerasan di Demak menjadi punya alasan untuk kembali ke pesanggrahan untuk bisa beristirahat dengan tenang dan meninggalkan kekisruhan yang terus terjadi di Kesultanan. Saya lebih tenang berada di sini, Kang Mas dan Kang Mbok, ucap Sultan Mukmin kemudian. Dan lanjutnya, saya lebih merasa damai bersama para santri di pesanggrahan daripada dalam keriuhan mengurusi pemerintahan. Maka ketika Eyang Kalijogo meminta izin untuk mengangkat Dimas Karepet menjadi wakil sultan, saya pun mengiyakan, karena memang tak ada lagi yang bersedia membantu saya di pemerintahan, termasuk Dimas Kumambang dan Kanggo Retno Kencana sendiri. Demikian ungkapan dan penegasan Sultan Mukmin kepada kedua kakaknya tersebut. Keduanya kemudian saling pandang dengan tatapan tegang. Sekarang barulah keduanya menyadari kesalahannya yang telah mengabaikan amanat Sultan Gunung Jati. Sebelum kepulangannya ke Cirebon, ulama Pasai itu telah berpesan agar Retno Kencana bisa mendampingi Sultan Mukmin. Namun sejak perdebatan yang sengit di Paseban, Hadiri dan Retno Kencana justru seolah ape dengan urusan di Kesultanan, hingga usul agar dia maju menjadi wakil sultan pun ditolaknya. Kami mohon maaf tentang kegelapan itu, Dimas Mukmin. Hingga sekarang kamilah yang harus menanggung akibatnya, membayarnya dengan kekecewaan dan penyesalan. Sebab dengan Dimas Karepet menjadi wakil sultan, dia punya wewenang pula untuk mengambil kebijakan, termasuk keputusan membatalkan serangan ke Malaka. Demikian penegasan sang kakak Retno Kencana kepada Sultan Mukmin. Sultan Mukmin tertenyak mendengar penuturan kakak perempuannya. Keputusan membatalkan serangan, tanya Sultan Mukmin dalam hati. Retno Kencana yang sedang menjelaskan justru tersentak. Apakah keputusan itu tidak dibahas terlebih dahulu dengan Dimas Mukmin? Sultan Mukmin menghela napas panjang, dadanya tipis mendesak, dada mendadak sesak dan berat. Lelaki itu pun kemudian memejamkan matanya rapat-rapat. Hadiri yang turut disentak keheranan menegaskan pertanyaan. Jadi keputusan itu diambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan Dimas sebagai Sultan Demak, Dimas Mukmin. Demikian penjelasan Pangeran Hadiri pada Bagus Mukmin. Sultan Mukmin masih terdiam. Sejenak kemudian dia pun mengangguk pelan. Hadiri dan Retno Kencana pun kembali saling pandang, karena maksud mereka berdua datang ke pesanggrahan Prawoto sebenarnya untuk meminta kejelasan kepada adiknya yang menurutnya sebagai sultan dia telah membuat keputusan yang sangat tidak tepat, bahkan mengecewakan. Keputusan yang disampaikan Mas Karepet mewakili sultan dalam Paseban yang digelar dalam rangka Lebaran.
keputusan yang merupakan tamparan paling keras kepada Hadiri dan Retno Kencana yang telah bertahun-tahun mengusahakan seluruh persiapan dari pembangunan kapal perang, pembuatan meriam, persediaan pangan dan perbekalan, hingga menjalin kerjasama dengan Cirebon dan Banten untuk menyediakan bala tentara. Persiapan yang telah selesai semuanya, tinggal menunggu keputusan dari pemberangkatan. Namun tiba-tiba harus dibatalkan tanpa alasan yang diterima oleh mereka. Nusantara merupakan sekumpulan jazirah dan tanah Jawa adalah salah satu bagiannya. Sebagai nusa yang dikelilingi lautan, maka sebuah kehancuran kalau tak bisa mempertahankan kadigdayan kapal perangnya. Dan Peranggi yang telah membangun benteng di Belambangan bukan tidak mungkin akan menggempur Demak seperti yang terjadi di seberang lautan utara ketika menghancurkan Aceh dan Malaka. Apakah kekhawatiran yang demikian sulit sekali dipahami Eyang Kalijogo dan Dimas Karekbet? Apakah kemungkinan yang sangat mengerikan itu sulit sekali dimengerti sebagai sebuah ancaman? Gumam Pangeran Hadiri dengan geram. Sultan Mu'min masih terus setia mendengarkan penuturan sahabatnya yang telah menjadi kakak ipar. Dan dengan kekesalan yang sama, Retno Kencana pun melanjutkan ucapannya. Apalagi Peranggi yang telah lemah dari dalam kemungkinan bisa mengalami kekalahan. Kalau hal itu terjadi, Belambangan pun akan menjadi jajan Hispania untuk masuk ke tanah Jawa. Padahal menurut cerita Dimas Hasanuddin, kepuasan Hispania melebihi kepemisahan Peranggi, seperti yang terjadi di kerajaan Malaga, Ngastek, dan Ninca. Kerajaannya dihancurkan dan rakyatnya yang telah beragama Islam disiksa sampai mati, ditusuk bambu beracun dan dipanggang di atas bara. Apakah hal ini tidak mungkin terjadi di tanah Jawa kalau kita diam saja? Dan bukankah ketika kita mengetahui adanya kejahatan tetapi kita hanya diam, padahal kita punya kekuatan, adalah sebuah kejahatan juga? Bukankah membiarkan kejahatan terjadi di depan mata kita adalah sama dengan menjadi bagian dari kejahatan? Demikian ucap Retno Kencana kepada sang adik Sultan Mu'min. Sementara Sultan Mu'min masih terdiam dan terpejam di pembaringannya. Namun sesungguhnya ia menyimak semuanya, memahami seluruh kekhawatiran yang dilakukan Retno Kencana dan suaminya tersebut, termasuk ketika Pangeran Hadiri mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan Mas Karekbet yang menurutnya tak mencerminkan sikap seorang pemimpin. Bukankah seperti ajaran yang tadi Dimas Mu'min senandungkan, bahwa sifat utama seorang pemimpin adalah untuk cinta pada agamanya, membela ajaran kebenaran Islam dengan menjunjung tinggi semua perintahnya, termasuk berani menentang musuhnya, musuh-musuh yang tidak memadamkan cahaya kebenaran Islam dengan kebenisan dan kepuasan mereka. Dan Peranggi adalah bangsa yang sangat jelas-jelas memusuhi Islam dimanapun berada, tidak hanya di seberang lautan utara, tidak hanya di Maluku dan Malaka, melainkan juga sekarang di tanah Jawa.
Sultan Mukmin masih terus mendengar, tetapi mendadak dadanya makin sesak. Napasnya yang pelan menjadi naik turun, terkenang hitungan yang sebelumnya disenandungkan, hitung tentang ajaran yang didapatkannya puluhan tahun silam, yang konon merupakan petuah kebajikan peninggalan Sunan Bonang, mertua Sunan Kudus. Maka pemimpin macam apa yang justru membatalkan serangan kepada musuh yang benar-benar hendak menghancurkannya? Pemimpin macam apa yang tak berani menyerang musuhnya dan hanya diam berpangku tangan menunggu kekalahan? Sultan Mukmin tahu serapah kecewaan itu ditujukan kepada Mas Karebet. Namun sebagai sultan yang merasa ucapan itu pun bisa tertuju kepadanya, karena bagaimanapun dialah yang menyetujui pengangkatan wakil sultan yang sekarang keputusannya justru membuat perasaan bersalahnya kembali terbuka. Tan Wani Angan satu, saya ini pemimpin macam apa? Kata Sultan Mukmin. Nah saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara. Salam Rayu, salam budaya, sampai jumpa.